Kepala, apa yang harus kita lakukan? Di belakang Xia Xiong, wajah tiga bertanya sedikit malu. Qin Yichen menyelamatkan Xia Xiong. Untuk kelompok tentara bayaran mereka, itu memang kebaikan, tetapi perilaku yang terakhir terlalu gila. Jika mereka mengikuti orang ini secara acak, saya khawatir seluruh kelompok tentara bayaran akan jatuh ke tanah kutukan abadi. Mari kita lihat sebelum Anda berbicara. Jika tidak berhasil, Anda harus pergi dulu. Dia menyelamatkan hidupku, jadi tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya saat ini. Di hadapan pertanyaan kakaknya, Xia Xiong menggertakkan giginya, dan akhirnya menghela nafas, sosoknya mengikuti Qin Yichen. Xia Xiong tahu bahwa mengikuti sekelompok orang gila seperti itu dapat membawa bencana bagi dirinya sendiri. Tetapi dia adalah orang yang sangat menyayanginya, yang menariknya kembali dari gerbang kematian, dan dia tidak dapat meninggalkannya karena dia takut akan berbagai hal. Tidak masalah jika Anda lebih tua. Melihat penampilannya, tentara bayaran lain hanya bisa mengikuti di belakang mereka. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Orang-orang ini tidak boleh terlalu gila. Merasakan gerakan Xia Xiong, mulut Qin Yichen juga menimbulkan sedikit senyuman. Tampaknya mereka adalah sekelompok orang berdarah, tetapi dia tetap tidak bermaksud untuk memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Lagi pula, tempatnya di daerah aliran sungai. Dia tidak mau membawa tentara bayaran berdarah ini ke sana. Kepala Xia, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, karena kamu tidak berhutang budi padaku. Saya menyelamatkan Anda dan menerima 7 bunga diun Anda. Kami berdua sekarang. Qin Yichen melambaikan tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada Xia Xiong. Tetapi dia tidak menoleh dan berjalan langsung ke kedalaman. Ayo berhenti di sini. Kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Setelah mendengar ini, Xia Xiong dengan ringan berhenti di kaki. Tetapi dia hanya ragu sesaat, bahkan jika dia terus mengikuti. Meskipun Qin Yichen mengatakan bahwa mereka memiliki 2 kasih sayang, 7 bunga diun hanyalah benda asing. Di dalam hatinya, kasih sayang semacam ini belum terbayar. Dengarkan Tuan Qin. Dan pada saat ini, Yu Xuan dan yang lainnya berjalan di belakang Qin Yichen tiba-tiba berbalik dan menghentikan Xia Xiong mereka, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Meskipun wajah mereka tidak jahat, Xia Xiong dapat merasakan bahwa yang terakhir tidak memiliki ruang untuk berdiskusi dengan mereka. Jika dia terus mengikuti, saya khawatir orang-orang ini akan memalingkan muka. Berapa banyak, teman, tidak perlu. Melihat tindakan Yu Xuan dan yang lainnya, Xia Xiong mau tidak mau berkata dengan senyum pahit. Dia adalah orang yang jujur, tapi sekarang dia tidak bisa melihat apa yang dimaksud dengan seluruh kelompok Qin Yichen. Perilaku orang-orang ini bahkan lebih. Demi keterus-terangan, terlebih lagi, ki yang buruk pada mereka jelas hanya ketika tangan mereka berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada kesempatan, kami akan mendatangi Anda. Qin Master juga untuk kebaikanmu sendiri. Untuk Xia Xiong, Yu Xuan memiliki beberapa poin kasih sayang di hatinya. Dia tidak terlalu malu, tapi dibujuk. Apakah Tuan takut kita menahan diri? Setelah mendengar ini, Xia Xiong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yu Xuan tidak menjawab ini. Tidak peduli apa yang dipikirkan Qin Yichen. Karena dia tidak ingin membiarkan kelompok tentara bayaran ini mengikuti. Dia secara alami akan memecatnya. Saya mengerti. Melihat Yu Xuan dan yang lainnya tidak berniat mengalah, Xia Xiong hanya bisa tertawa dengan senyum pahit, berdiri di tempat, dan tidak terus memaksa. Dia tahu bahwa asal-usul seluruh kelompok ini misterius, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah sekelompok orang yang kejam dan tanpa ampun. Mungkin, dia tidak dapat diintegrasikan ke dalam lingkaran yang terakhir saat ini. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti bujukan Yu Xuan. Untuk saat ini jauhi jalan. Ayo kita cari tempat tinggal juga. 3. Anda mengikuti orang dewasa ini secara diam-diam. Jika terjadi kesalahan, kami dapat membantu. Setelah Yu Xuan berbalik dan pergi, Xia Xiong menarik napas dalam-dalam dan berbisik. Setelah membubarkan Xia Xiong dan yang lainnya, Qin Yichen berhenti sementara setelah menyusuri jalan. Sepertinya keluarga Han benar-benar seperti langit di kota Ciyun. Qin Yichen melirik dan tersenyum sedikit. Saya baru saja menghitung bahwa ada 2 toko 100 keluarga Yu di jalan ini, dan setengahnya memiliki kata Korea di plakatnya. Mendengar ini, mata Sui Chitian dan yang lainnya juga sedikit terpana. Mereka tidak begitu perhatian sama sekali Qin Yichen. Dan saat ini perhatikan lebih dekat. Memang benar toko-toko itu benar-benar seperti yang pertama. Dan kebanyakan di antaranya adalah industri keluarga Han. Melihat ini, mata Sui Chitian tidak bisa menahan gelombang ekspresi muram. Setelah kekuatan keluarga Han sangat berkurang, ia mampu menjadi pengaruh nomor 1 di kota Ciyun. Tampaknya orang di belakang mereka tidak perlu membantu. Jika mereka melakukan sesuatu pada keluarga Han, diperkirakan orang di belakang keluarga Han akan benar-benar datang untuk menyusahkan mereka. Tampaknya Xia Xiong benar. Di belakang keluarga Han, itu harus menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Kilin Surgawi. Zhou Qingsan melihat sekeliling, mengangguk, berkata, hanya raksasa kota Kilin Surgawi yang dapat memiliki pengaruh seperti itu. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakang mereka atau keluhan Han Yu, kita harus memandikannya.
Hari-hari genangan darah tarik napas dalam-dalam, Sen Chan. Mendengar ini, seluruh kelompok diam-diam mengangguk. Setelah Blood Pond menjadi ganas, saudara-saudara di Blood Valley sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti mereka dan menikmati berkah, tetapi mengalami bencana. Sekarang, mereka hanya membalas dendam pada saudara-saudara yang sudah mati itu. Dan lakukan itu sebagai urusanmu sendiri. Selama percakapan ini, langkah kaki Qin Yichan berhenti di sudut jalan, sebuah hotel yang terlihat agak mewah, dan berkata, istirahat saja di sini. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa di lobi hotel yang sangat bagus ini, banyak orang sudah duduk di dalamnya, dan dari kebisingan, tidak sulit untuk mendengar bahwa orang-orang ini mereka datang dari luar untuk mengucapkan selamat kepada tetua agung keluarga Han. Hari ulang tahun. Qin Yichan tidak pergi ke pembangkit tenaga listrik. Dia langsung berjalan ke konter dan menjelaskan cara membuka beberapa kamar. Namun, yang mengejutkan mereka, pelayan di depan konter memandangi mereka, tetapi dengan manis bertanya, beberapa orang dewasa, apakah Anda memiliki undangan untuk keluarga Han? Undangan. Mendengar ini, Qin Yichan menggelengkan kepalanya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dengan ringan berkata sambil tersenyum, tidak, ayo datang ke kota Ciyun. Apakah saya harus mendapat undangan dari keluarga Han? Maaf, beberapa orang dewasa. Semua hotel di kota Ciyun dalam beberapa hari terakhir telah diambil alih sepenuhnya oleh keluarga Han. Hotel kami hanya menerima tamu keluarga Han. Pembantu itu masih menjawab dengan senyum manis. Keluarga Han ini cukup sombong? Tanda seru. Mendengar ini, Zhou Qingsan menyelinap, tahu. Mendengar ini, senyum di wajah pelayan itu tiba-tiba menjadi kaku. Meskipun pendekatan keluarga Han memang sombong, dia untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir mendengar seseorang berani mengatakan bahwa keluarga Han tidak ada di kota Ciyun. Sekarang, dia tersenyum bukan tertawa, bukan wajah cantik, sepertinya cukup canggung. Di mana orang liar dari desa, berani berada di kota Ciyun, dan menyalahkan keluarga Han kita. Saat Qin Yichan bosan dan ingin pindah kamar, cibiran terdengar dari depan hotel.